Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat belajar seperti biasa, walaupun tetap di rumah ya, belajaran tetap di rumah. Oke, sebelum kita belajar, kita doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke. Pastikan sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Yang belum berdoa silakan boleh videonya di pause dulu. Silakan berdoa dulu ya. Oke, hari ini kita masih belajar masih dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Namun di subtema 1 ini kita masih membahas tentang organ gerak hewan. Masih tentang organ gerak hewan. Oke, kali ini hari ini Ustadz akan gunakan buku yang ini. Ustadz akan gunakan buku dari Mendikbud. Silahkan boleh kalian pause dulu videonya, siapkan dulu bukunya, ambil dulu bukunya, kemudian boleh kembali buka bukunya di halaman 22 ya. Silahkan buka bukunya di halaman 22. Nah, ini kita bukan 22 ternyata, 21, maaf 21. Silahkan buka buku halaman 21. Kalau sudah siap, oke kita mulai ya. Kita sudah berada di pembelajaran 3. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Nah, ini ada fotonya, bisa dilihat sini ya. Ini ternyata Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Ini ada kelinci-kelinci, ternyata air seninya dikumpulkan untuk apa? Nah, ini coba kita cari tahu deh. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Edo datang ke kandang kelinci. Pak Eko ya, tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Karena Edo sudah tahu ya tadi fungsinya untuk bisa jadi pupuk tanaman ternyata. Iya, tidak apa-apa ya Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan, karena kita makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Nah, benar sekali Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Ternyata saling membantu, saling tolong-menolong itu adalah salah satu pengamalan sila Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ke halaman 21. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini ada gambar Garuda. Garuda di sini ya, Pancasila ya, di dalamnya ya. Ada 5. Pertama ada banteng, ada bintang, banteng, pohon beringin, rantai, padi dan kapas. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya.
Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua sila itu. Nah, kita akan bahas kelima silanya ya, kita akan dalami kelima silanya. Jadi silakan perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Yap, yang jawab 6 betul. Pertama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sama Konghucu, ada 6. Nah, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Oke, ini adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa tadi. Walaupun agama Islam adalah agama yang paling benar, namun kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke agama kita. Kalau mengajak boleh, tapi kalau memaksakan tidak boleh. La ikraha fid din, tidak boleh dalam memaksakan dalam agama. Lanjut ya. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah pengamalan dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih contohnya ada Ustaz lupa namanya, ini siapa yang ini? Namanya ada ini si Lani ya, ini Lani. Nah, ini Lani memberikan sumbangan atau memberikan sejumlah uangnya kepada pengemis di sini gambarnya ya, kepada pengemis. Ini adalah contoh pengamalan nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita lanjutkan persatuan Indonesia. Nah, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Contohnya ada di sini gambarnya gotong royong dalam membangun rumah ya, dalam membangun rumah. Nah, nilai ini dahulu sangat kental di Indonesia. Zaman dahulu yang saya dengar dari cerita orang tua Ustadz, waktu zaman dulu kata orang tua Ustadz, kalau mau membangun rumah itu mudah, tinggal panggil orang-orang di sekitar, orang-orang bisa bantu. Nah, tanpa harus biaya upahnya lebih ringan. Nah, seperti itu, paling kita cuma menyiapkan bahan, kata orang tua Ustadz dulu. Rumahnya bisa segera terselesaikan, tapi itu zaman dahulu. Udah lama banget. Sekarang gak bisa lagi, soalnya mungkin pada sibuk atau gimana ya, nilai itu mulai luntur sekarang. Oke, kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan satu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contohnya ada ini rapat RT ya, atau gimana? Kayaknya rapat RT deh kalau di sini. Dalam satu ruangan ada warga masyarakat berkumpul, tapi duduknya rapat-rapat ya. Iya, ini kayaknya sebelum pandemi COVID-19 ada nih.
Sekarang kayaknya udah nggak boleh lagi, harus jaga jarak ini, nggak boleh serapat ini. Kalau yang sekarang ini fotonya diambil waktu pandemi COVID-19, sebelum pandemi COVID-19. Oke, yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ini adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita sudah pelajari 5 tadi ya. Kita sudah pelajari 5 nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang boleh kalian ambil buku kalian yang satunya. Silakan kalian siapkan buku yang Yudhistira yang ini. Nah, tugasnya ada di buku ini ya. Tugasnya ada di buku Yudhistira kalian. Silakan kalian buka halaman ini halaman berapa sih yang ini? Sebentar. Enggak, bukan yang ini, tugasnya bukan yang ini. Tugasnya yang ini. Nah, tugasnya ini ada di halaman 10. Tugasnya ada di halaman 10. Oke, di sini bisa kalian lihat ada 10 poin. Pernyataan pertama, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Itu silahkan kalian boleh diskusikan, boleh minta bantuan orang tua, kakak atau saudaranya ada di rumah, boleh. Sama ayah sama bundanya juga boleh. Menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Di sana ada kolom sesuai dengan nilai Pancasila sama tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Silakan kalian pilih dulu, dia sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak sesuai. Kalau seandainya sesuai dengan nilai Pancasila yang keberapa berarti? Nah, kalau ini sesuai, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, itu sepertinya sesuai dengan nilai Pancasila yang keberapa? Karena ada Tuhan di situ, berarti yang pertama ya, sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama. Di situ boleh kalian tuliskan 1 di kolom sesuai dengan nilai Pancasila. Kenapa jadi 1? Karena ini kan yang pertama. Kalau sesuai dengan nilai Pancasila yang kedua, silakan tuliskan 2 dan sesuaikan dengan nilai Pancasila yang berapa. Kalau tidak sesuai, misalnya membuang sampah sembarangan, misalnya pernyataannya tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang keberapa, silakan kalian tulis yang menurut kalian tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang keberapa. Kalau membuang sampah sembarangan kayaknya berarti masuknya ke dalam nilai melanggar nilai Pancasila yang kedua bisa ya. Berarti dia melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Membuang sampah sembarangan itu berarti termasuk adab yang buruk. Berarti dia tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, tugas bisa kalian kumpulkan. Sebelum jam 10 malam ya. Tugas bisa kalian kumpulkan sebelum jam 10 malam. Kalau ada pertanyaan, boleh menghubungi Ustadz. Kalau ada yang dirasa bingung, boleh menghubungi Ustadz. Oke? Sepertinya sampai di sini dulu yang Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.